Katanya gemoy. Kok emosian? Iya. Katanya beriman dan bertakwa di barisan para ulama dan kiai. Kok nggak percaya takdir, nggak ikhlas? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo sudah menemukan pasangannya. Jadi kembali lagi yuk kita bekupok nih ya sosial media. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia video. Kalau 02 yang begini pasti sudah ramai se Indonesia. Pak Ganjar ya. Ya mau ya. Tuh. Pak Ganjar mau. Mau ya benar mau. Tuh. Mau. Ya mau. Rayu seorang caleg, Rayuan seorang caleg ya. Seolah dia sehat untuk bangun 38 tahun Ya. ya. Nah, kalau kertas kuning Pak Rudianto sehat yang sering operasi mata katarak gratis loh. Iya. Itu orang baik, super Iya. baik. Kalau Pak Didit nyebutnya manusia setengah Wih, malaikat. manusia setengah. Kita ini dibantu sama dia. Spanduk di pinggir jalan tuh Bu. Iya. Kita nggak pernah bayar Iya. Bu. Beliau yang bayar. Iya. Nah ini biru Bu. Biru saya Bu. Nah biru saya ya provinsi Bu. Langit biru itu saya. Iya. Nah buka. Cari PDI Perjuangannya di Iya. tengah nih. PDI Perjuangan, jangan diganggu PDI Perjuangannya. Coblos aja di namanya Mehwa. Ya. Nah, misalnya, ya ini paku misalnya Bu, Yeah. ya Ibu nih pegang. Nah, coblos ini nomor 3-nya. Ini, iya. Coba aja nih. Tuh. Ya. Nah, gitu ya. Di 3-nya ya. Ya. Kalau Ya. provinsi Babel mana misalnya siapa Ini yang harus namanya? ditekankan Bu, warna ininya. Ya, birunya. Nah, yang ini karena Pokoknya cari yang PDI semua toh. Ini buat saya Bu semua. Oh, Oke. Bapak, boleh. Iya. Boleh. Ini punya dia dulu nih. Nah, Nah itu kan, untung aja ndak 02 ya yang begitu. Kalau 02 kayaknya udah heboh tuh ya, udah heboh sekali. Jadi saya juga tidak mendengar tuh untuk coblosan presiden ya. Pantas saja suara untuk PD itu luar biasa ya, banyak besar, tapi presidennya sedikit. Wah sumpah gak ngerti lagi, ini parah banget. Nah, ini yang saya Orang maksud lagi tadi kena ya. musibah, bisa-bisanya dia Ya. komen kayak gini. Kalau baca ini adalah azab buat para pemudik karena kalian tidak memilih Abah Anies Baswedan wali Tuh. Allah dan kekasih Allah dalam pilpres Tuh. kemarin. Selamat menikmati azab untuk kalian para pemudik. Ini anak-anak Abah kayaknya pada gak sehat deh. Kalian sakit apa? Coba cerita dulu. Sakit hati gara-gara Ya. Abah Burkun kalian gak akan pernah bisa menjadi presiden. Gak cuman itu aja, kalian lihat nih, setiap hal, setiap musibah, setiap apapun itu pasti disangkut pautkan sama pilpres. Yuk move on yuk, udah menang juga orangnya. Ini yang baru-baru ini Iya. kerusakan jembatan demi truk bisa lewat. Dikait-kaitkan, oh alah maksudnya kayak pantes gitu. Di sana pendukung 02 gitu kan. Tuh. Gak cuman itu aja, di saat Jawa Barat dilanda puting beliung malah menyumpahin gitu. Wajar aja karena tidak mendukung Abah Anies gitu. Tuh kalian itu, gara-gara tidak mendukung Anies jadi kena angin puting beliung. Astagfirullah. Terus gimana dengan Sumatera Barat ataupun Aceh? Nggak ada tuh yang bilang gara-gara mendukung Anies. Lebih mirisnya lagi, Abah Burkun kalian kok jadi kasihan sama orang Sumatera Barat. Lagi kena bencana, bisa-bisanya Abah Burkun kalian memprovokasi umat, memecah belah umat di dalam masjid. Kalian bayangkan. Masjid. Ya wajar aja gagal jadi presiden. Modal 24% mau jadi presiden. Noh, diskon lebaran aja 50%. Lu pegang canggung gue nih ya, Anies Rashid Baswedan gak akan pernah menjadi presiden Indonesia. Noh, jadi presiden Rohingya aja lu sana noh. Kalau orang-orang yang beriman guys, kalau orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, bahasa-bahasanya itu tidak akan seperti itu ya. Empati besar untuk apapun bentuk musibah yang terjadi di Indonesia ini, tidak menyangkut pautkan dengan ini dengan itu ya. Ini memang bahayanya politik identitas guys ya, bahaya sekali ya. Kemarin ketika ada yang kampanye di masjid itu dianggap biasa, sedangkan yang kalau pasangan lain dianggap hal yang tidak boleh. Ini salah, pemahaman yang salah ya. 4 jari itu gerakan masyarakat Gerakan 4 sipil. jari ya katanya. Itu gerakan masyarakat atau bukan, yang jelas aku sempat screenshot. 1. Paslon nomor 2 tidak layak dipilih. 2. Kita perlu seritas Instagramnya salam 4 jarian dari rakyat awas lawan narasi pemilu 1 koalisi paslon 01 03 harus terwujud. Sekarang postingannya udah nggak ada. Ini aku baru banget screenshot kemarin. tuh. para pendukung Ganjar Mahfud, ini himbauan ya. Ya. Kalau kalian posting sesuatu di sosial media, Ya. posting yang biasa-biasa aja, Betul. yang ringan-ringan Ya. aja, yang adem-adem aja. Soalnya pendukung 02 belakangan ini gampang sekali tersinggung. Enggak juga, Pak. Udah marah-marah nggak jelas. Nanti kita menjelaskan apa, menyampaikan apa, tanggapannya apa, Enggak, gitu. enggak. Daripada kita merusak suasana hati orang, Nah. mending ngalah deh.
Oke? Enggak juga sih begitu Pak, kan kita posisi menang kan. Jadi enggak lah, enggak ada. Yang memulai itu kan justru yang kalah gitu kan. Karena yang kalah ini yang selalu banyak alasan Pak. Yang kalah ini selalu cari-cari alasan nih atas kekalahannya. Kalau kita madem tuh ya, karena kita menang bahaya kita menang nih ya. Dan selisih suaranya jauh. Jadi jangan usah khawatir lah ya. Yang 17% dan 26% justru itu yang banyak caranya bahaya. Janganlah begitu ya. Apalagi nih, deklarasi warga Jakarta Timur. Warga Jakarta saja deklarasi tuh. Tuh. Karena mungkin terlalu terlalu bosen diem saja gitu ya. Jadi ya kita sedikit-sedikit ngelawan lah gitu ya, karena kurang ajar nanti. Kami warga Jakarta Timur bersaksi. Bahwa pemilu presiden 2024 telah berlangsung secara luber dan jurdil. Dua. Kami warga Jakarta Timur menyatakan mendukung penuh Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan paslon 1 dan paslon 3. Jadi udah ya tuh ya, udah ada petisi juga tuh penolakan. Jadi janganlah diimbangi, nanti bahaya tuh ya. Udahlah, tapi bebas ke orang berpendapat, orang berkomentar itu bebas lah ya. Dan bebas juga untuk ditanggapi. Jadi apapun tanggapannya ya bebas juga gitu kan. Apa lagi nih? Gue tahu pendukung 01 itu pinter-pinter, iya. Kan kalian yang mengklaim sendiri bahwa dari awal pemilu ya orang cerdas itu memilih 01. Harusnya orang cerdas juga tahu dong tentang undang-undang ini. Ini coba dibaca. Apa coba isinya? Pak Prabowo belum dilantik. Beras naik, lu nyalain Pak Prabowo. Ini semua gara-gara 02. PPN naik, lu nyalain lagi Pak Prabowo. Nyalain lagi 02. Lu baca, lu pelajarin. Dibaca nih, buatnya tahun berapa? 2021. Jadi, siapapun presidennya yang terpilih nanti, mau Anies, mau Ganjar, apapun dia, PPN akan tetap naik, ya. Gitu. Dipakai otaknya, Neng. Tapi kalau kita kasih penjelasan, Pak, dibilang kita yang banyak bicara gitu loh. Heran juga saya ini. Ya, percuma juga kayaknya. Kalau orang-orang cerdas sih pasti tahu lah ya. Aduh. Karena VT gue sebelumnya rame soal Prabowo adalah penculik, gue pengen bahas komen dan argumennya masuk. Kita bahas taktis saja ya. Yang pertama, statement soal Prabowo harus minta maaf di aksi Kamisan. Menurut gue, hal itu udah gak lagi jadi prioritas. Hari ini yang kita butuhkan adalah pengadilan untuk memberikan hukuman kepada Prabowo dan kroni-kroninya atas perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu. Tapi kalau mau gentle, caranya adalah mundur dari Capres, mundur dari ketum partai, mundur dari menteri, dan mundur dari panggung demokrasi nasional. Itu adalah cara paling gentle untuk mengatakan bahwa dirinya telah menyesal melakukan hal tersebut. Keren Anda, Bang. Yang kedua, statement soal kan Prabowo udah ngebalikin 9 aktivis yang diculik. Which bos, HAM itu nggak bekerja sesederhana itu. Lagi pula 9 orang yang dulu diculik juga kan diculik terpaksa. Kalau dia mau, ya namanya nongkrong bareng gitu. Artinya ada pelanggaran di sana. Jadi, walaupun sudah dibalikin, tetap perlu ada pengadilan untuk memberikan hukuman atas apa yang telah Prabowo lakukan. Lagi pula, kan 13 orang aktivis belum kembali sampai sekarang, masih hilang. Yang ketiga, statement soal kan Prabowo hanya mengikuti perintah. Oke, asumsikanlah benar. Kalau gitu, orang-orang yang menggunakan argumen itu jangan pernah protes terhadap tentara Israel yang membunuh puluhan ribu warga Palestina. Karena toh tentara Israel cuma ngikutin pemimpinnya, menteri Israel, yaitu adalah jaminan Netanyahu. Justru di momen itulah kepemimpinan humanisme Prabowo diuji. Kita sering melihat dan mendengar kabar di seluruh dunia di mana tentara menolak perintah komandannya karena melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang keempat, nggak satupun presiden di masa lalu yang berani mengadili Prabowo. Oke, kalau gitu, apakah kita sebagai generasi baru Indonesia harus pasrah begitu saja? Apakah kita sebagai generasi baru Indonesia
harus hopeless begitu saja. Justru kita harus mendesak presiden yang baru untuk segera mengadakan pengadilan HAM ad hoc berdasarkan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini harus segera diwujudkan untuk mengadili dan memberikan hukuman kepada para pelanggar-pelanggar HAM berat di masa lalu. Dan apakah kalau kita mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden, dia mau pas jadi presiden terus bikin pengadilan buat diri sendiri? Kan enggak mungkin kan. Yang komen soal Munir aja dulu ngebela Prabowo, kenapa lu ngehujat? Enggak, Munir bukan ngebela Prabowo. Munir bilang kalau permasalahan ini harus dilihat bukan person by person, tapi by institusi, ABRI secara sistematis, bukan cuma Prabowo. Yang komen soal ini isu 5 tahun sekali, faktanya mana, datanya mana, aduh. Feeling gue orang yang komen gini cuma nonton video gue 5 detik atau kuotanya habis di tengah jalan. Coba kirim nomor rekeningnya biar gue beliin kuota buat nonton video gue full. Dan buat yang komen all in Prabowo, gue setuju. Tapi kalau gue all in Prabowo untuk beristirahat, pensiun, dan diadili atas apa yang telah dilakukan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Janganlah begitu ya. Karena selama ini memang tidak ada yang pernah membuktikan memang, Bang. Ayo buktikan, buktikan dong ya, jangan ngomong-ngomong saja. Dari mana Anda dapat sumber itu ditelusuri sebagai bukti Anda kan. Janganlah cuma ngomong-ngomong saja kan. Ini kan Anda itu dari kalau dibandingin dari semua aktivis-aktivis sudah berbicara tentang HAM ini kan Anda cuma begini saja kan. Tapi kalau memang sudah terbukti, gampang saja, dan Prabowo sudah mempersilahkan, persilahkan ya. Tapi dengan bukti-bukti, kita berbicara itu harus sama buktinya. Apalagi ini menyangkut pelanggaran HAM, Bang. Jadi banyak aktivis yang sudah berbicara mengenai, Bang. Dan banyak juga aktivis yang sudah masuk di kubunya Prabowo, ya. Bahkan mereka aktivis-aktivis ini yang lebih paham, Bang, tentang ini gitu kan. Tentang ini Anda itu cuma ya kalau kita lihat dari perkataan awal itu demi karena sebagainya lah ya. Tapi janganlah ya, nanti disenggol, aduh bahaya nanti ya. Disenggol lagi, tunjukkan buktinya, mana buktinya gitu kan. Ayo, mana buktinya yuk. Tapi santai, Bang, ini Prabowo aja lagi bercanda ria dengan Pak Mahfud tuh ya. Tuh, Bang, silakan, Bang, yang tadi ngomong tuh kalau memang Prabowo salah melakukan, silakan sama buktinya yuk. Gampang kok, tinggal di sidang aja bapaknya kan. Berkenan menerima saya. Beliau baru pulang dari Jogja langsung menerima saya. Jawa Timur. Ya, jadi hanya lebaran tadi. Saya mau main ke Hambalang. Dan kayaknya Pak Mahfud lebih pintar dari Pak Nanda juga, Bang. Lebih tahu juga tuh. Dan Pak Mahfud juga santai saja. Beliau kasih tausiah nanti di Hambalang. Kapan ke Hambalang, Pak Mahfud? Kapan ke Hambalang? Nantilah kalau sudah longgar. Ini kan pasti akan lebaran. Prabowo Gibran boleh menguasai FYP TikTok, tapi maaf, panggung kampanye Akbar dimenangkan Ganjar Mahfud. Salam 3 jari, Ganjar Mahfud menang total. Itu udah lama, Bang, udah usah dibahas lagi, bikin malu-malu aja. Apa sih gunanya panggung besar tapi pemilihnya cuma sedikit. Aduh. Alhamdulillah didukung Ustadz Abdul Somad, bukan Gus Miftah. Mbak, Mas, saya nggak tahu Mbak atau Mas ya, yang kayak gini-gini nih ya, ini tuh memecah umat Islam sendiri, mengkotak-kotakan ulama kita, merasa yang paling sohih, merasa yang paling mengerti ilmunya gitu ya. Jadi stop lah, beneran. Jangan cuman gara-gara pilpres kalian itu jadi terpecah-pecah. Gue teh miris nih melihat yang kayak gini. Ya, semoga dapat hidayah. Amin. Hari ini semua rakyat bersatu dari Sabang sampai Merauke. Halo Bu, selamat malam ya Ibu ya. Sabang sampai Merauke tuh. Ibu bilang di sini kita rakyat harus bersatu dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sini Bu, saya mau minta maaf Bu. Sebelum saya ngomong, saya minta maaf dengan Ibu. Karena saya Bu ya, kalau semua rakyat itu diminta Ibu hadir di situ, bersatu di situ, saya pamit Bu, saya tidak ikut campur Bu. Ya, saya juga. Jadi Bang, di ujung kata-kata Ibu, kalau Ibu bikin video lagi, di ujung kata-katanya dikasih kayak gini Bu ya, seluruh rakyat Indonesia kumpul kecuali Darwin CM yang tidak saya ikut sertakan gitu ya.
Karena kumpul-kumpulan kalian itu gak bermasuk akal, gak beralasan. Betul loh. Sama juga sih, saya juga itu ya. Jadi yuk ya, jangan udah semuanya sudah pemilihan umum sekarang sudah selesai tuh ya. Jangan ada narasi-narasi yang memojokkan, menghina, menuduh tanpa bukti apalagi. Janganlah seperti itu ya. Yuk kita lebih baik kita berpikir bagaimana Indonesia ini ke depannya lebih maju, lebih baik lah ya. Jadi nanti kita menjadi generasi-generasi emasnya lah gitu. Anda itu sebagai generasi emasnya Indonesia lah gitu ya. Berpikir untuk bagaimana kemajuan ya. Jadi sekian video teman-teman. Di akhir video selalu saya berpesan jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita ya. Semoga videonya bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.